Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas tentang cara pemotongan hasil pertumbuhan anakan aglonema dari teknik penanaman hidroponik cara baru. Pertemuan sebelumnya telah kita bahas 3 hal yang menyangkut tentang penanaman hidroponik cara baru. Yaitu yang pertama, ya, dengan videonya penanaman aglonema red Sumatra menggunakan teknik hidroponik cara baru. Kemudian yang kedua, hasil pertumbuhan aglonema dengan teknik hidroponik cara baru. Dan yang ketiga, yaitu cara merawat tanaman hias aglonema dengan teknik hidroponik cara baru. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kita telah melihat bagaimana hasil pertumbuhan aglonema dengan teknik hidroponik cara baru. Kemudian kita praktekkan cara perawatannya. Hasilnya setelah kurang lebih 3 bulan, kita lihat seperti ini. Ya, ini bisa Anda lihat. Ya, ini hasilnya. Yang kita gunakan adalah LOD. Ya. Dan ini kita lihat juga hasilnya. Ya. Nah, untuk memperbanyaknya ini ada sekitar 22 pot. Nanti akan kita lihat dari ke-22 pot itu berapa yang sudah berhasil tumbuh sebanyaknya dan berapa yang tumbuhnya hanya sekitar 2 atau 3. Dari kita melihat hasilnya ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Ternyata ada 3 hal ya yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pisahkan pertumbuhan anakan yang sudah besar, dan ini dapat kita jadikan sebagai indukan. Nah, saya ambil contoh ini ya, ini sudah besar, makanya harus kita pisahkan, jangan ditetapkan seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, ini juga ya harus kita pisahkan juga ya, walaupun ini bisa lihat ini banyak, kalau nggak kita pisahkan akan merusak, lihat ya pertumbuhannya ini ya, karena seharusnya ini segera kita pisahkan, sehingga ini kita lihat agak terganggu daripada pertumbuhannya ya. Kemudian yang kedua, kurangi penggunaan pupuk R1 atau R2 agar tidak terlalu banyak tumbuh ya, karena kalau semakin banyak tumbuh ini akan ya pertumbuhannya agak kurang gitu ya. Makanya paling tidak tumbuh 3 pohon, kalau ini sampai 5 pohon ya terlalu banyak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, jaga perawatannya ini. Jangan sampai terserang penyakit yang dapat terjadinya pembusukan daun dan batang. Nah, ini yang kita takutkan. Ya. Penanaman sebelumnya kita menggunakan sekam bakar. Biasanya kita tanam ya. Kita akan mempraktekkan bagaimana hasilnya nanti sekam bakar kita campur dengan kokopit. Oleh karena itu, bagaimana cara penanamannya? Maka yang perlu kita siapkan adalah, yang pertama adalah pisau. Nah, ini kita siapkan. Kemudian sekam bakar. Nah, ini ya, sekam bakar. Kemudian kokopet. Lalu ember plastik. Nah, ini ya, ember plastik. Lalu pupuk R1. Nah, ini ya. Itulah yang harus kita siapkan. Untuk lebih jelasnya ya, mari kita melihat hasil daripada pertumbuhan setelah kurang lebih 3 bulan ya, dari 22 tanaman LOD, sehingga kita akan melihat hasilnya. Kemudian setelah itu mari kita praktekkan untuk kita potong dan kita jadikan ini sebagai indukan. Ya, mari kita lihat hasilnya yang dari 22 pot itu. Ini hasil ya dari jumlah seluruhnya 22 pot. Nah, ini yang 20 pot. Hasilnya kita lihat, pertumbuhannya sangat subur sekali. Begitu juga kita lihat hasil peranakannya. Tapi yang paling sedikit adalah 2. Ini kebanyakan adalah lebih dari 2. Ada yang 5, ada 4, ada 3. Sehingga ini bisa dilihat semuanya. Kalau seandainya tumbuhnya terlalu banyak seperti ini, ya kita lihat ini agak terganggu. Walaupun ini tumbuhnya subur, tetapi terganggu ya karena saling tempatnya kecil. Sehingga ini segera harus kita bongkar, ya harus kita pisahkan. Ini juga kita lihat, ya karena terlalu banyak, ya
Ya, harapan kita tumbuh 3 atau 2-3 sehingga itu tumbuh langsung besar sehingga kita jadikan untuk indukan gitu ya. Penggunaan pupuknya segera kita hentikan supaya jangan sampai tumbuh lagi, nanti akan terlalu kebanyakan gitu ya. Karena itu harus segera kita pindahkan ya supaya nanti tumbuhnya lebih baik lagi. Ya, itulah hasil dari pertumbuhan yang kita gunakan dengan teknik penanaman hidroponik dengan cara baru. Nah, mari kita praktekkan untuk kita memisahkan. Karena ini sudah pada tumbuh besar, ya, maka kita harus pisahkan. Sambil kita melihat bagaimana pertumbuhan akarnya. Kalau yang lalu kita sudah praktekkan, kita lihat pertumbuhan akarnya baik. Nah, sekarang sudah kita lihat setelah mereka tumbuh subur dan banyak, besar, nah kita lihat masing-masing pertumbuhannya. Untuk langkah pertama, kita campurkan penggunaan media tanamnya, yaitu sekam bakar dengan kokopit. Nah, media tanamnya, ya, praktek yang sebelumnya dengan cara baru kita menggunakan hanya sekam bakar. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan campuran antara sekam bakar dengan kokopit. Sehingga hasilnya nanti akan kita lihat, ya, mana yang terbaik, gitu ya. Sebelumnya, kita ambil, kita pisahkan, ya. Nah, lalu kita campurkan ini semuanya. Setelah pencampuran antara sekam bakar dengan kokopitnya sudah merata, maka ini nanti akan kita gunakan. Ya, sebelumnya, ya, ember plastik ini yang akan kita gunakan untuk penanaman, kita isi dulu dengan sekam bakar. Jangan dicampur dengan kokopit. Karena akarnya nanti yang akan masuk ke dalam ini, sekam bakar ini tergantung dengan air. Ya, sehingga kalau seandainya dicampur dengan kokopit, yang kita khawatirkan adalah terjadi pembusukan di akar. Selanjutnya, setelah media tanamnya sudah kita campurkan, maka kita akan memotong daripada tanaman yang akan kita gunakan ini nanti. Ya, kita keluarkan dulu. Ini airnya sudah kita buang, tapi masih ada kayak di dalamnya ya. Kita lihat pelan-pelan ya. Nah, itu masih banyak airnya ya, rupanya ya. Ya, ini sudah itu air, tapi pertumbuhannya masih bagus ya. Maka kita lihat ya, nanti akan kita potong ini. Ya, selanjutnya ya, kita lihat ternyata hasil pertumbuhannya itu ada 2 tunas itu ya, sehingga ini numbuh 1 dan numbuh yang kedua. Nah, ini kita lihat, lalu kita potong ya, kita pisahkan. Nah, ini ya, selanjutnya kita akan tanam. Nah, sebelumnya ini sudah kita masukkan sekam bakar ya. Nah, setelah itu kita bisa gunakan umpamanya ini kokopit ya, kita gunakan dulu ininya ya. Setelah kita masukkan kokopit, lalu kita masukkan ini pohon. Setelah itu kita masukkan campuran sekam bakar dengan kokopit. Selanjutnya kita siram agar jadi pemerataan dalam penanaman. Setelah ini kita siram, lalu kita buang airnya. Setelah itu kemudian kita siram dengan menggunakan pupuk R1, yaitu 10 ml dengan 3 liter air ya. Nah, ini usahakan disiram sampai keluar airnya ya. Kalau sudah ya sudah ya. Nah, itu setelah kita siram tadi, kemudian taruh di tempat yang tidak terkena matahari langsung ya. Lalu lakukan penyiraman. Kalau seandainya ditempatkan ya di lokasinya terkena matahari, walaupun matahari tidak langsung, tapi dia sering terkena matahari, ini lakukan penyiraman 3 kali dalam seminggu. Tetapi kalau ditempatkan pada tempat yang kurang terkena matahari, maka ini bisa lakukan penyiraman 2 kali dalam seminggu. Ya, nanti apabila sudah akarnya sudah terkena airnya itu, maka bisa dilakukan penyiraman itu bisa seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita nanti akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Dan ini menjadi masukan bagi Anda semua. Jangan lupa dukung channel kami agar kita bertemu terus dalam rangka pengembangan teknik aglonema. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.